Saudara, kita akan membaca Lukas 19 ayat 11 sampai 27 untuk menolong kita memahami bagaimana hati seorang hamba yang dimaksudkan oleh Lukas pasal 17, sehingga hamba itu sampai pada akhirnya dia mengatakan sebagai hamba yang tak berguna. Apakah hamba tak berguna ini tidak melakukan apa-apa? Apakah hamba tak berguna ini hamba yang melakukan hal-hal yang sia-sia? Nah, kita akan mengerti melalui perumpamaan di dalam Lukas pasal 19 ayat 11-27. Mari kita membaca bersama-sama. Yang membawa Alkitab, kita membuka bersama Lukas 19 ayat yang ke-11. Saya baca bergantian ya. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. 12. Ia memanggil 10 orang hambanya. Sekali lagi ya, 10 orang hambanya, dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. 14. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. 16. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. 18. Dan hamba yang ketiga datang. 19 ya. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. 20. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. 22. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. 24. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Kita baca sama-sama. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Saudara, kita sedang membicarakan apa di bulan pelayanan ini? Kita sedang membicarakan satu hal yang penting, yang perlu harus kita pikirkan, pertanggungjawaban atau pertanggungan jawab kita kepada Tuhan. Seorang Vanessa Crosby adalah seorang penggubah lagu. Jiwaku tenang, kemudian salah satu lagu yang dipakai, pandanglah pada Yesus.
Dia mengatakan demikian di dalam biografinya bahwa Fanny Crosby adalah seorang yang buta sejak lahir. Lalu kemudian dia mengatakan demikian. Ketika nanti dia pulang, mata saya akan terbuka dan saya akan melihat wajah orang pertama. Siapa saudara di sorga? Wajah siapa? Yesus. Saudara, Fanny Crosby begitu luar biasa menggunakan talentanya. Dia mengubah ribuan lagu him sehingga menjadi berkat. Dan ketika dia pulang ke sorga, dia tidak membawa pujian, dia tidak membawa lagu, dia tidak membawa apa-apa, karena dia mengatakan, aku adalah hamba yang tak berguna. Yang aku lakukan karena aku punya talenta yang Tuhan berikan untuk mengubah lagu. Aku mau menjadi hamba yang baik. Aku mau mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah Tuhan percayakan kepadaku menjadi hamba selama aku di dunia. Sekalipun aku buta, aku tidak meminta kesembuhan, aku tidak meminta sesuatu kepada Tuhan untuk aku boleh dipulihkan, tetapi aku mau menggunakan talentaku. Dan aku mempercayai bahwa ketika aku terbatas, maka talenta Tuhan tidak pernah terbatas. Ketika aku didapati lemah, maka talenta Tuhan tidak akan pernah berkurang lemah kepadaku. Dan aku akan menggunakan untuk mengubah lagu. Dan ribuan lagu him hari ini dipakai oleh gereja-gereja di mana-mana. Padahal dia adalah seorang Fanny Crosby yang buta, tetapi dia memiliki komitmen. Ketika aku harus mempertanggungjawabkan segala yang aku lakukan, wajah pertama yang aku lihat ketika aku nanti di sorga, aku tidak pernah buta, aku tidak pernah tuli, aku tidak pernah lemah. Dan wajah pertama yang aku akan lihat adalah wajah Yesus Kristus yang menerima persembahan selama ini. Lagu Semua Anugerah tadi dibawakan adalah seorang yang digubah oleh seorang hamba Tuhan. Mungkin tidak sekelas Fanny Crosby, tetapi di hadapan Tuhan sama kelasnya. Adalah Ibu Pendeta Dr. Ramyati Tanujaya yang telah berpulang beberapa waktu yang lalu. Dia mempersembahkan lagu sejak saya bertobat tahun 89. Sebelumnya mungkin itu digubah. Pertama kali dia masuk saat dia mendapatkan pewahyuan, mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk mengubah lagu itu. Dan lagu itu menjadi terkenal sampai hari ini. Semua karena anugerah. Beberapa waktu yang lalu dia pulang ke sorga. Saya percaya dia tidak membawa pujian itu, tapi dia membawa kerinduan dia. Selama ini dia mengubah lagu, selama ini dia berkhotbah, selama ini melayani sebagai Doctor of Mission, selama ini dia melayani bertahun-tahun, dia akan melihat wajah pertama. Saudara, apakah kita memiliki perenungan seperti ini, saudara? Berapa usia rohani kita sampai hari ini? Berapa banyak talenta, berapa banyak mina yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Apakah kita siap untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan menemukan aku adalah hamba yang baik? Atau seperti yang dikatakan, yang diterangkan, diumpamakan oleh Tuhan, ada hamba yang jahat. Dua hamba ini adalah dua yang menerima talenta yang begitu besar, anugerah daripada Tuhan. Tetapi Tuhan meminta pertanggungjawaban kepada mereka. Dan inilah yang harus menjadi perenungan kepada kita saat ini. Yesus berkata, setiap perkataan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus pada hari, karena menurut ucapanmu pula engkau akan lanjut, sebab anak manusia akan datang diiringi pada waktu itu ia akan semua orang di hadapan Tuhan
akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang dikatakan maupun dipikirkan. Peringatan ini harus membawa kita untuk berhenti, yang saya katakan menjadi halte hidup rohani kita. Kita nggak boleh terus berjalan tanpa kita berhenti melalui mimbar, melalui firman Tuhan diingatkan bahwa sesungguhnya anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita itu dipertanggungjawabkan karena ada mina yang Tuhan percayakan kepada setiap orang-orang percaya untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena itu setiap kita harus memiliki yang namanya kesadaran akan penghakiman Tuhan. Kalau kita hari ini berjalan, cepat-cepat kita berhenti supaya kita mengerti ketika ada sesuatu yang harus kita tambahkan, sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Ini bukan waktunya untuk dinilai manusia, bukan waktunya lagi dinilai oleh seorang siapapun. Sekalipun kita tetap memberi penilaian yang excellent, kita harus memberikan yang terbaik. Kita mesti harus memiliki etika, kita mesti harus memiliki yaitu reward, penghargaan yang akan didapat kepada orang-orang yang sungguh-sungguh setia di dalam kehidupannya, di dalam perbuatannya. Tetapi ini bukan waktunya kepada manusia, tetapi ini adalah kita sedang mempertanggungjawabkan. Ketika kita pulang, Tuhan tidak mempertanyakan berapa banyak berkat ketika kamu percaya kepadaku, berapa banyak keajaiban ketika kamu percaya kepadaku. Tidak, tetapi yang Tuhan tanyakan seperti yang diceritakan, seorang raja itu akan kembali, Yesus itu akan kembali, dan dia akan bertransaksi dengan hambanya untuk mempertanyakan dan memberikan laporan apa yang harus dipertanggungjawabkan kepada tuannya. Ini merupakan kesadaran bagi kita harus meyakini ketika kita berhadapan dengan Tuhan, maka seperti Ibu Rahmiati, seperti Fanny Crosby, kita mesti harus memiliki yang namanya yaitu kesadaran. Aku akan yakin ketika aku berhadapan dengan Tuhan, aku ini milik Tuhan. Itu nomor satu. Melalui perenungan pertanggungan jawab, melalui perenungan akan kedatangan Tuhan yang terakhir, melalui perenungan untuk dituntutnya apakah kita hamba yang baik dan jahat, maka kita mesti harus memiliki keyakinan bahwa ketika penghakiman itu datang, maka kita harus mengatakan bahwa kita milik Tuhan. Kita adalah tebusan Tuhan. Kita adalah orang yang berdosa yang ditebus oleh Tuhan melalui pengorbanan Tuhan. Dan kita tidak boleh ragu, tidak boleh kita alfa, lupa, kita masa bodoh, lalai, karena kita tidak akan didapati sebagai hamba yang baik sebelum kita harus yakin bahwa setiap kita di bulan ini, di tahun 25, kita bersama-sama menyadari bahwa kita adalah hamba dan pelayan Kristus. Tadi sudah kita membaca di dalam Lukas 17 bahwa dia mengatakan ketika dia melakukan segala sesuatu, dia tidak akan bertemu dengan tuannya berkata, aku sudah melakukan segala sesuatu, mana upahku? Tidak. Tetapi yang dia lakukan adalah, Tuhan, aku adalah hamba yang tidak berguna. Aku harus semestinya, yang aku lakukan adalah sebagai tugasku, karena aku tahu ketika kita pulang nanti kita harus tahu saya adalah hamba. Segala macam perbuatan orang-orang percaya, segala kebaikan, mungkin segala pelayanannya, itu patut dievaluasi sekarang sebelum kita pulang. Dan kita harus mengatakan bahwa aku hamba. Aku mau belajar menjadi hamba yang baik. Aku mau belajar menjadi hamba yang bertanggung jawab. Aku mau belajar sebagai hamba yang melakukan, yang harus aku lakukan. Aku mau menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan. Mari katakan sama-sama. Dahulu saya hamba dosa. 1, 2, 3. Sekarang Rasul Paulus mengucap syukur bukan untuk pelayanan misinya. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang menduduki peringkat nomor 2 setelah Petrus di dalam pelayanan misi untuk orang-orang
non-Yahudi, tetapi Petrus untuk orang Yahudi. Tetapi yang disyukuri dalam hidupnya bukan apa yang sudah dia lakukan, tetapi dia bersyukur karena dia sudah bebas sebagai orang yang berdosa. Dia sudah bebas dari perbudakan dosa, dan dia mengalami penebusan. Oleh sebab itu dia mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, itulah yang disebut hamba Kristus. Setiap kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, yang sudah ditebus, maka identitas kita harus berkata, aku adalah hamba Kristus. Hamba Kristus adalah hamba yang melakukan kehendak Kristus, di mana Kristus adalah hamba Allah yang menjadi teladan buat kita. Mari kita katakan sama-sama, kami, 1, 2, 3, kami adalah hamba yang tidak berguna. Mari kita gemakan ini dalam hidup kita. Saya adalah hamba Kristus, hamba yang tidak layak untuk dipuji, hamba yang tidak layak untuk menerima segala sesuatu, tetapi hamba milik Tuhan. Saya hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Saya adalah hamba yang tidak berguna. Jangan sampai di akhir kehidupan kita, bukan Tuhan mengatakan bahwa kita adalah hamba yang menerima penghargaan, tetapi justru Tuhan mengatakan, hai hamba yang tidak berguna, enyalah daripadaku. Saudara, 2 kata inilah yang dipakai oleh penulis Injil Tuhan. Di dalam tulisan Lukas, Tuhan menggunakan kata mina. Di dalam tulisan Matius, Tuhan menggunakan kata talenta. Mengapa 2 ini berbeda? Karena di kitab Matius, talenta ini berbicara mengenai anugerah yang begitu besar. 1 talenta itu senilai 20 tahun kerja. 1 mina hanya 100 hari kerja. Makanya kenapa pemerintahan kita diuji 100 hari kerja, bagaimana? Betul. Pemerintah Prabowo dan Gibran, pemerintah Jokowi, semuanya diuji 100 hari kerja. Mina itu dipakai untuk menjadi mata uang untuk hitungan 100 hari kerja. 1 mina. Tapi talenta untuk 20 tahun kerja. Siapa yang bisa menunggu 20 tahun kerja? Karena itu talenta berbicara tentang anugerah yang tidak bisa didapatkan oleh semua orang. Hanya orang Lewi, orang Farisi, orang-orang yang dipilih Tuhan. Konteksnya seperti itu. Tetapi Tuhan memakainya untuk diberikan kepada orang yang percaya. Seharusnya kita bukan tergolong orang Israel. Kita tidak akan mendapatkan talenta itu, anugerah itu. Tetapi karena di dalam Kristus dan penebusannya, maka kita memperoleh anugerah itu. Karena itu Tuhan menuntut bahwa setiap orang yang menerima anugerah itu diberi mina, diberi 100 hari kerja, uji kerja kita. Di dalam Lukas menulis tentang yaitu kualitas daripada pekerjaan seorang hamba. Karena itu ini saatnya kita boleh merefleksi. Melalui cerita yang kita dengarkan tadi, kita ketahui. Mari kita refleksi. Kalau Tuhan sebagai seorang bangsawan mempercayakan mina kepada hambanya, mari kita merefleksi kepada kita. Berapa banyak kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara, sehingga kita harus mempertanggungjawabkan kembali kepada Tuhan. Dan kita merefleksikan kembali. Sekali lagi, berapa besar kepercayaan Tuhan yang memberikan kepada saudara nafas kehidupan, waktu. Seperti raja itu mempercayakan mina, demikian Tuhan mempercayakan sesuatu kepada orang benarnya. Jika mina itu adalah karunia, jika mina itu adalah talenta, jika mina itu adalah kesempatan, waktu, kekuatan, kesehatan, bagaimana saudara mengelola dan mengembangkannya? Bukankah di dalam cerita itu sang raja menuntut, mengapa tidak kamu kembangkan? Kenapa tidak kamu kelola? Kenapa kamu tidak mempercayakan kepada orang lain untuk mengelolanya?
menjadi sebuah refleksi kita merenungkan sampai hari ini berapa banyak kepercayaan Tuhan, waktu, keuangan yang Anda kelola untuk memuliakan nama Tuhan. Apakah saya lebih menyerupai hamba yang melipat gandakan mina, atau hamba yang menyimpan mina itu dan tidak menggunakannya? Apakah ada talenta-talenta yang kita tidak gunakan untuk Sang Raja yang telah menebus kita menjadi milik kepunyaannya? Mari kita evaluasi tentang selama ini setiap kita terlibat di dalam pelayanan. Mari kita evaluasi melalui cerita ini, apakah tentang pelayanan harusnya setiap kita hamba yang dituntut oleh Tuhan dengan segala macam profesi, segala macam talenta. Pertanyaannya, apakah saya sudah aktif mengambil bagian di dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam kehidupan kita, atau saya pasif? Saya adalah hamba yang tak sembunyikan talenta saya tidak gunakan sama sekali untuk memuliakan namanya. Dalam aspek apa saya melipat gandakan mina yang Tuhan percayakan kepada saya? Ada yang dalam aspek businessman, ada yang dalam aspek sebagai guru, ada yang dalam aspek saya sebagai hamba Tuhan. Saya pun harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan sebagai mina dalam hidup saya. Dalam aspek apa? Setiap kita pasti akan menemukan, setiap kita akan dipakai oleh Tuhan. Ada yang melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Dan apa yang menjadi kendala besar selama ini bagi saudara untuk tidak mengambil bagian di dalam pelayanan sebagai hamba? Apa yang menjadi kendala? Mari kita evaluasi. Kita minta kepada Tuhan pada pagi hari, Tuhan, ambil semua kendalaku Tuhan. Aku mau salib yang Tuhan bebankan kepadaku. David Livingstone adalah seorang misionari Afrika yang ketika meninggal maka jantungnya ditanam di Afrika Selatan dan tubuhnya dibawa ke London. Saking begitunya orang-orang menikmati pelayanannya, dan dia berkata satu dalam doanya, Tuhan, ambil dan angkat semua kendala dan beban dalam hidupku, kecuali bebankan semua beban salib itu kepadaku untuk memuliakan aku. Sungguh luar biasa ketika dia berpulang di hadapan Tuhan, Sang Raja. Dia tahu dia didapati sebagai hamba yang baik. Sekali lagi, kendala besar apa saudara yang sampai hari ini menghalangi kita untuk kita bisa melakukan sesuatu dengan karunia talenta kita untuk memuliakan nama Tuhan, dan menjadi evaluasi kita tentang bagaimana kita harus memiliki pertumbuhan dalam pelayanan. Bagi saudara yang sudah melayani, apa motivasi saudara? Jika Tuhan meminta pertanggungan jawab hari ini, apa yang akan saudara lakukan dalam pelayanan, yang telah saudara lakukan dalam pelayanan? Apakah saudara siap memberi laporan yang baik? Apakah saudara siap untuk memberikan pertanggungjawab yang baik? Mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Aku telah melakukan dengan baik. Saudara-saudara, dalam pelayanan saya menemukan dua tipe orang. Yang pertama adalah hamba yang baik, dan yang kedua hamba yang lalai, yang menyimpan minanya. Dua-dua masuk surga, tapi di dalam perlakuan hidupnya beda. Ketika saya berdoa yang satu hamba yang baik, yaitu seorang pemimpin di dalam gereja, ketika mau mendekati ajalnya, saya tahu dia sakit dan Musa mendoakan. Ketika Musa mau mendoakan, ditahan. Musa, doakan saya dapat kekuatan sampai pulang. Jangan doa untuk kesembuhan. Wah, saya baru kali ini saya ditahan doa untuk kesembuhan. Saya berdoa dan setelah berdoa dia pulang. Tetapi satu adalah hamba yang lama, Musa itu terus saja melayani, terus aja untuk setia aktif, dan akhirnya sakit, dan kemudian sakitnya parah. Lalu dia berkata gini, Musa, kalau Tuhan kasih saya sembuh, benar Musa, kali ini saya mau melayani. Tapi meninggal. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan?
Kalau kita terlalu kencang, berhentilah sebentar. Kita duduk merenung sambil ngopi, sambil kita makan sesuatu yang enak. Merenung bersama keluarga, merenung bersama dengan gereja. Merenung supaya kita bisa mengerti apa yang akan aku laporkan ketika Tuhan itu akan memanggil saya. Dan mempertanggung, kalau Tuhan tidak memanggil, Tuhan pasti datang, saudara. Dikatakan di dalam ayat itu, raja akan kembali untuk menuntut. Berapa banyak waktu yang diberikan, banyak-banyak kesempatan diberikan oleh Tuhan. Bagaimana saya lebih setia menggunakan talenta kesempatan yang Tuhan berikan. Dan langkah konkret apa yang akan saya ambil untuk saya kembali kepada Tuhan. Mari kita meneladani orang-orang percaya yang setia sampai akhir. Hidup tidak mudah, hidup tidak asal-asalan, tetapi tetap perjuangan. Namun mereka tetap setia. Karena itu yang terakhir, mari kita menjadi hamba yang baik. Mari kita bawa di hadapan Tuhan, Tuhan inilah aku mau hamba yang baik. Bagaimana menjadi hamba yang baik? Sekali lagi, hamba yang baik mengelola, mengembangkan karuniamu yang dipercayakan kepadamu, waktumu, tenagamu, kesehatanmu. Setialah. Bukan cuma setia, saudara harus berusaha tekun dalam menghadapi segala macam ancaman, tantangan, sekarang ini ujian. Dan saudara menunjukkan ketaatan saudara di dalam melayani, menjadikan panggilan Tuhan itu prioritas dalam hidup kita. Mau di gereja, di tempat bisnis, aspek apa yang Tuhan akan percayakan untuk Anda mengelola. Sebagai pembisnis, jadilah bisnismen yang mengelola talentamu. Untuk apa? Mengenalkan orang kepada jalan keselamatan dan memuliakan Tuhan lewat perbuatan hidupmu. Dan orang-orang yang disebut hamba yang baik, Tuhan akan mempertanggungjawabkan perkara yang lebih besar. Sekali lagi, ada dua perlakuan di dalam jemaat gereja. Perlakuan satu kepada orang yang baik akan berbeda. Perlakuan yang satu kepada orang yang tidak setia akan berbeda. Karena itu di jemaat gereja ini jangan kita membandingkan berkat, jangan kita membandingkan pemberian. Kenapa orang itu ditolong banyak orang, kenapa orang itu tidak ditolong? Saudara tidak boleh untuk menggunakan itu. Perlakuan sorga kepada orang yang setia, dia layak menerima akan perlakuan. Dan itu adalah Roh Kudus. Kalau orang tidak digerakkan memberi, bagaimana? Kalau orang digerakkan memberi, gimana? Siapa yang bisa menahan kebaikan Tuhan yang akan dikerjakan dalam diri saya dan diri Anda? Tidak ada. Karena itu penting, jadilah hamba yang baik. Karena perlakuan Tuhan di bumi akan baik, dan perlakuan Tuhan sampai ke sorga akan mempercayakan tanggung jawab yang besar. Saya tidak tahu bagaimana kerajaan sorga, tetapi saya mempercayai firman. Di sana ada aktivitas melayani 10 kota, 5 kota, kepercayaan Tuhan kepada orang-orang yang setia, orang-orang yang baik. Sekali lagi, jadilah orang yang baik. Jadilah hamba yang baik. Jadilah hamba yang mengembangkan segera. Jangan tunggu 20 tahun. Tidak bisa, saudara. Cepat 100 hari kerja menjadi tuntutan kita. 3 bulan waktunya untuk kita akan segera mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan kita akan menerima perlakuan yang baik. Dan banyak anugerah Tuhan yang akan terjadi kepada orang-orang percaya. Saya percaya gereja Kaintong boleh diperlakukan Tuhan dengan baik. Kenapa? Hamba-hamba yang baik. Mari katakan, saya hamba yang baik. Hamba yang tidak berguna. Karena itu saya mau mempertanggungjawabkan hidupku. Aspek keluarga, jadilah keluarga yang baik. Aspek menjadi anak, jadilah anak yang baik, dan sebagainya. Dan kemudian ada hamba yang jahat, hamba yang lalai. Dan biarlah ini tidak terjadi. Kalau Anda didapati hari ini adalah ciri-ciri hamba yang lalai. Kita tidak menggunakan mina, tidak menggunakan kepercayaan Tuhan. Waktu kita, hidup kita, nafas, tenaga kita tidak optimal. Mari segera kita akan gunakan untuk Tuhan. Kalau Anda didapati tidak menggunakan, Anda cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. Ketika kita memiliki pemahaman salah, kenapa orang yang kedua tidak menggunakan mina itu? Karena dia berpikir Tuhan itu hanya sumber berkat. Apa-apa Tuhan berkati, apa-apa Tuhan yang menolong Tuhan. Iya betul, tapi jangan lupa Tuhan yang sumber berkat, tetapi dia juga adalah Tuhan yang meminta pertolongan
pertanggungjawaban. Kalau Anda sembuh, Anda mau apa? So what gitu loh kalau Anda sembuh. So what gitu loh kalau Anda diberkati. So what gitu loh. Apa dampaknya kalau Anda diberkati Tuhan? So what gitu loh. Jadi saudara, Tuhan bukan Tuhan yang memberkati, tetapi menuntut berkat yang dipercayakan kepada saudara. Untuk apa? Kalau kita tidak pernah menggunakan, mari kita datang kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Bilang, Tuhan, aku mau menjadi hamba yang baik. Karena itu hamba yang jahat perlakuannya apa? Saudara perhatikan. Tuhan akan ambil semua talenta dan Tuhan berikan kepada mereka yang punya. Makanya hamba yang setia tambah diberkati. Hamba yang tidak setia main-main. Hanya segitu wae. Bahkan akan dikurangi nanti di dalam kerajaan sorga. Dia akan diambil dan diserahkan. Apakah dia selamat? Kata Rasul Paulus, selamat. Tetapi seperti diambil dari api yang terbakar. Semua pekerjaan dan pelayanan kita akan diuji oleh api. Mau pelayanan yang seperti rumput, atau seperti kayu, atau seperti perak, atau seperti emas, diuji sama Tuhan. Saudara, kita mesti harus berhenti di mimbar ini. Kita sudah menerima segala yang baik. Tapi pernahkah saudara berpikir yang baik itu untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan? Saudara harus kembali memikirkan dengan baik. Dan yang terakhir saudara, dalam cerita ini Tuhan menutup dengan yaitu orang-orang yang memusuhi. Sekali lagi, persiapan ini membutuhkan persiapan yang lama. Saya berdebat saudara dengan Roh Kudus. Saya berdebat. Kenapa Tuhan menggunakan mina bukan talenta? Kenapa Tuhan mengatakan 10 orang tetapi cuma 3 orang yang akan menjadi contoh? Kenapa yang terakhir ini disebut musuh? Saudara, kemudian Tuhan mengingatkan saudara, musuh ini ada di gereja saudara. Maaf sekali, saya berdebat habis. Tuhan pernah mengingatkan, jangan cabut gandum, jangan cabut lalang di tengah gandum-gandum. Karena ketika lalang dicabut, maka gandum itu akan tercabut. Saudara, Tuhan mengingatkan, kalau seandainya ada orang yang menolak otoritas raja, kalau ada orang yang menolak Kristus, cepat-cepat ambil kesempatan, ampuni dan minta terima Yesus. Orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak mau tunduk kepada pemerintahan Tuhan. Tidak bisa diatur, ditundukkan oleh firman Tuhan. Bahkan raja itu akan memusnahkan mereka. Saudara, sekali lagi saya berdoa bahwa kalaupun ada di antara kita orang-orang yang memiliki tipe, kenapa dia kok tidak bisa untuk mengikuti Tuhan, tuntunan Tuhan? Karena orang itu tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Orang itu tidak kenal. Loh, tapi mengapa kok bisa ke gereja? Ya karena ikut. Orang tuanya membawa, itu sudah bagus. Tetapi dia harus mengalami perjumpaan. Saya berdoa supaya gereja mengalami bukan sekedar aktivitas rohani, tetapi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga dia boleh mengatakan, Tuhan terima kasih, aku bersyukur, aku telah ditebus dan aku mau menjadi hamba-Mu. Aku mau melayani. Siapakah aku? Aku tidak berguna. Aku akan melayani untuk memuliakan Tuhan. Dan aku tidak mencari apapun di dunia ini kecuali memuliakan Tuhan. Dan orang-orang itu akan diubahkan menjadi hamba yang baik. Bagaimana dengan saudara? Semoga peringatan ini boleh menolong kita. Mari kita berjuang bersama. Biarlah talenta yang Tuhan berikan, anugerah keselamatan, saudara harus pertanggungjawabkan dengan apa? Mina yang Tuhan berikan. Kesempatan, waktu, kekayaan, keuangan, tenaga, nafas, umur panjang. Saudara gunakan semua untuk saudara akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Seperti Fanny Crosby, seperti Dr. Ramyati, seperti hamba-hamba Tuhan lainnya yang pulang dan akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dengan keyakinan bahwa dia adalah hamba Kristus yang baik dan yang tidak berguna, tidak layak menerima apapun selain yaitu menerima kehormatan daripada Tuhan. Mari kita berdoa.